Halo semuanya, selamat bertemu kembali di kelas Bahasa Indonesia. Pada akhir semester ini, kita akan belajar teks cerita inspiratif. Nanti akan kita pelajari pengertian, struktur, dan contoh masing-masing struktur. Mari kita lihat bersama. Apa itu pengertian cerita inspiratif? Cerita inspiratif adalah narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Kemudian untuk strukturnya ada 5, yaitu pertama orientasi, kedua perumitan peristiwa, ketiga komplikasi, keempat resolusi, dan yang kelima terakhir yaitu koda. Kita lihat masing-masing contohnya. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar belakang masalah. Contoh, suatu hari seorang juru tulis berjalan pulang dengan melewati sebuah sungai kecil yang airnya kecoklatan. Selagi berjalan santai, si juru tulis melihat ada sesuatu yang berkilau-kilauan di permukaan air sungai. Ketika diamati dari dekat, ia seperti melihat gambaran kalung. Nah, di sini ada pengenalan tokoh, yaitu si juru tulis, serta latar belakang masalahnya. Ia berjalan melewati sebuah sungai yang kecoklatan, kemudian melihat sesuatu yang berkilau-kilauan. Kemudian perumitan peristiwa, yaitu rangkaian peristiwa dari awal sampai puncak masalah. Kita lihat contohnya, yaitu kelanjutan peristiwa tadi atau kelanjutan dari orientasi tadi. Wah, ini pasti kalung milik sang putri. Ini kesempatan emasku untuk menjadi kaya. Tanpa ragu, si juru tulis memasukkan tangannya ke dalam air sungai dan berusaha mengambil kalung tersebut. Namun, entah mengapa ia tidak bisa mengambilnya. Setelah mengeluarkan tangannya dari air sungai, ia melihat lagi ke dalam sungai dan gambarannya pun masih terlihat. Ia pun mencoba lagi. Kali ini ia masuk ke dalam sungai sehingga celana pun kotor. Seluruh tangannya dimasukkan ke dalam sungai yang dangkal itu. Ia pun mulai mencari-cari kalung berlian di dasar sungai. Anehnya, ia tetap tidak bisa menemukannya. Ia keluar dari sungai. Ia sedih sekali. Ketika kembali ke permukaan sungai, gambaran kalung itu masih ada di sana. Kali ini juru tulis bertekad mendapatkannya. Ia pun memutuskan untuk menceburkan dirinya ke dalam sungai, meskipun ia sadar seluruh tubuhnya akan kotor. Namun ia tetap saja tidak bisa menemukan dan kehabisan akal. Nah, tadi perumitan peristiwa, yaitu rangkaian peristiwa di mana si juru tulis berusaha mencari kalung itu sampai ke dasar sungai, tetapi tetap saja tidak menemukannya.
Tahapan yang keempat yaitu resolusi, berisi penyelesaian masalah yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Saat itu muncul orang tua yang sedang melintas. Melihat wajah sedih juru tulis itu, orang tua tersebut pun bertanya, "Ada apa, anak muda? Adakah yang bisa saya bantu?" Meski awalnya merasa ragu, si juru tulis akhirnya memutuskan untuk bercerita semuanya kepada orang tua itu. Setelah mendengar cerita si juru tulis, orang tua itu pun menasihatinya. "Coba kamu menengadah ke atas, ke dahan-dahan pohon. Mungkin seekor burung gagak membawa terbang kalung itu, kemudian menjatuhkannya di dahan pohon." Dengan segera si juru tulis itu pun mendongak untuk melihat pepohonan di atas sungai. Benar saja, kalung itu menggantung di dahan sebuah pohon. Jadi selama ini yang berusaha ia ambil hanyalah bayangan kalung yang asli. Nah, sekarang tahapan yang terakhir yaitu koda, berisi simpulan dan pesan moral. Sungai itu merupakan cerminan kebahagiaan materi di dunia. Semuanya semu. Kita tidak pernah bisa meraih kebahagiaan yang kita cari, sebesar atau sekeras usaha yang kita kerahkan di dunia untuk mencari materi. Sebaliknya, andalkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Nah, anak-anakku yang hebat-hebat, tadi struktur teks cerita inspiratif memang ada sedikit perbedaan dengan teks cerita cerpen. Nanti kalian bisa membedakannya. Di manakah perbedaannya? Selamat belajar anak-anakku. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang.